Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang biografi Martha Tilaar. Dari Salon Garasi, Martha menjadi Ratu Kecantikan. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi UTS Kepemimpinan Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Haji Babai Suhendri SI MPD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sukiah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen kelas A dengan NIM 200403. Happy for watching! Baik, langsung saja kita bahas biografi Martha Tilaar. Sebelumnya, materi biografi ini saya ambil dari sumber-sumber yang insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Martha lahir di Kebumen, Jawa Tengah pada 4 September 1937. Ketika kecil, anak sulung dari 3 bersaudara ini justru bertingkah seperti lelaki enggan merawat diri. Ibunya, Nyonya Handana, kerap menegurnya lalu menitipkan putrinya pada seorang ahli kecantikan tradisional di Yogyakarta, Titi Purwosono, yang mengajarinya cara bersolek. Pada tahun 1969, saat ia kembali ke Jakarta, ia membuka salon kecil sederhana di garasi rumah milik ayahnya dengan ukuran 6x4 meter. Dimulai dari modal 1 juta rupiah dari saku hasil menabung selama tinggal dan bekerja di Amerika Serikat. Selain juga sumbangan dari Handana, sang ayah serta adik-adiknya Ratna dan Bambang, maka awal tahun 1970, tepatnya tanggal 3 Januari 1970, berdirilah Martha Salon. Ia terus berupaya mengembangkan salonnya itu dengan membagikan selebaran-selebaran ke lingkungan sekitar, memanjakan para pengunjung salon dan mengajak mereka bercakap-cakap untuk mendekatkan emosional. Dengan pendekatan itu, para pengunjung menjadi betah dan menjadi pelanggan tetap salonnya. 2 tahun kemudian, ia membuka salon kedua di Jalan Anggur nomor 3 Cipete, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sambil memulai penggunaan merek dagang baru Sari Ayu Martha Tilaar. Sebagai bentuk kepeduliannya terhadap perempuan, Martha mendirikan Yayasan Martha Tilaar. Ia mendidik banyak wanita dan ibu-ibu tentang kecantikan. Tujuannya agar mereka mengerti kecantikan sehingga bisa merawat diri. Namun yang terutama agar mereka mempunyai keterampilan tentang kecantikan, sesuatu yang pernah banyak menolong wanita di saat krisis multidimensi melanda bangsa, termasuk pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawan wanita maupun laki-laki di banyak perusahaan lain. Bagi Martha Tilaar, perempuan adalah pemersatu yang sangat besar perannya bagi keutuhan bangsa. Karena itu, ia tidak ingin perempuan terbelakang dalam soal pendidikan. Martha menikah dengan Dr. Henny Alex Rudolf Tilaar. Ia pernah divonis mandul oleh ahli obstetri dan ginekologi luar negeri setelah 11 tahun lebih menikah dan belum dikaruniai anak. Tapi hal itu tidak membuatnya menyerah. Ia terus berupaya memiliki keturunan melalui cara tradisional. Selama 4 tahun lebih, ia rajin mengkonsumsi jamuan itu dengan kesabaran dan ketelatenan. Pada saat usia 41 tahun, Martha berhenti menstruasi. Dokter menyatakan Martha telah memasuki masa menopause. Ia sempat sangat sedih karena apa yang ia cita-citakan tidak mungkin tercapai. Namun berhentinya datang bulan tersebut ternyata dikarenakan ia mulai mengandung. Martha pun melahirkan anak pertamanya di usia 42 tahun. Saat ini ia memiliki 4 orang anak, yaitu Brian Emil Tilaar, Pinkan Tilaar, Wulan Tilaar, dan Kilala Tilaar. Martha Tilaar sendiri berpendidikan di SD Teresia Jakarta 1949, SMP SD Teresia Jakarta 1955, SMA SD Ursula Jakarta 1957, IKIP Jakarta 1963, Kursus Kecantikan Jakarta 1961 sampai 1962, Academy of Beauty Culture di Bloomington, Indiana, Amerika Serikat
1967 sampai 1969. Kursus-kursus kecantikan di Bangkok, Hong Kong, Tokyo, London, Paris, dan New York 1975 sampai 1984. Adapun karir Martha Tilaar tersebut yaitu guru SD di Jakarta 1958 sampai 1961, dosen IKIP Jakarta 1963 sampai 1965, karyawan Campus Beauty Salon University Indiana Amerika Serikat 1967 sampai 1970, Direktur Puspita Martha 1974 sampai 1978, Presiden Direktur PT Martina Bertro, Direktur Martha Salon, Direktur Utama PT Sari Ayu Martha Kosmetika Indonesia 1978 sampai sekarang. Martha Tilaar banyak sekali menerima penghargaan dari berbagai bidang, dari mulai tahun 1987 sampai tahun 2016. Profil Martha Tilaar Group. Martha Tilaar Group dipelopori oleh Dr. H.J. Martha Tilaar pada tahun 1970 dengan membuka salon kecantikan Martha di kediaman orang tuanya, Yakob Handana, di Jalan Kusuma Atmaja nomor 47, Menteng, Jakarta Pusat. Martha Tilaar Group dimulai dari salon kecantikan kecil itu yang didirikan oleh Dr. H.C. Martha Tilaar di garasi berukuran 4x6 meter pada tahun 1970 tersebut. Pada tahun 1981, perusahaan bernama PT Martina Bertro didirikan oleh Dr. H.C. Martha Tilaar, almarhum Pranata Bernard, dan Teresa Harsini Setiadi, mendirikan pabrik modern pertama di Jalan Pulau Ayang nomor 3, Pulau Gadung, Industrial Estate, yang memproduksi kosmetik dan obat herbal dengan merek Sari Ayu Martha Tilaar. Untuk pertama kalinya, pada tahun 1986, perusahaan mendirikan pabrik modern kedua di Jalan Pulau Kambing, kawasan industri Pulau Gadung, pabrik Pulau Kambing. Kini Martha Tilaar Group terdiri atas PT Martha Berto Tbk, perusahaan pemasaran dan produksi, PT CD Vindo, perusahaan produksi dan maklon, PT SAI Indonesia, perusahaan distribusi dan logistik, PT Martha Beauty Gallery, sekolah dan pendidikan kecantikan Puspita Martha International School, PT Cantika Puspa Pesona, perusahaan jasa spa dan salon termasuk usaha waralaba, PT Creative Style Mandiri, perusahaan agensi periklanan, PT Kreasi Boga Primata, perusahaan penyedia tenaga kerja. Martha Tilaar sendiri mengusung konsep dengan mengembangkan manajemen branding korporasi dengan menganggap Martha Tilaar sebagai home brand merk. Dari mana nama NET i3 muncul? NET adalah singkatan dari Natural Astronaut Technology, i3 singkatan dari Icon, Innovation, and Institution. Konsep NET menyoroti keunikan konsep pengembangan merek dan bisnis. Sedangkan rangkaian produknya diperkaya dengan nilai-nilai tradisional timur dan dirancang oleh penggunaan teknologi modern. Perusahaan sangat percaya bahwa penerapan konsep ini menguntungkan Martha Tilaar Group dalam mendapatkan keunggulan kompetitifnya di industri kosmetik lokal dan global. Lebih dari itu, konsep tersebut diajukan untuk menguntungkan pemangku kepentingan, pemegang saham, karyawan, konsumen akhir, dan masyarakat secara keseluruhan. Martha Tilaar menjadi teladan bagi perempuan Indonesia. Martha Tilaar adalah sosok yang tidak mudah menyerah. Sosok Martha Tilaar bukan hanya dikenal sebagai salah seorang pendiri merek kosmetik untuk perempuan Indonesia,
Di usia senjanya, Martha Tilaar terlihat sangat bersahaja. Mengingat sifat yang mendasari pribadinya, Martha Tilaar bukan hanya sekedar memiliki visi dan misi bagi perusahaannya. Ia juga seseorang yang sangat konsisten dengan perbuatannya. Selain itu, Martha Tilaar tidak hanya mementingkan bisnis, namun ia kerap membantu sesama yang membutuhkan bantuannya. Di kalangan perempuan, produk kosmetik Sari Ayu Martha Tilaar tentu sudah tidak asing lagi, menjadi salah satu brand kosmetik paling populer di Indonesia, bahkan menjadi ikon lokal di mata dunia. Membuat produk Sari Ayu Martha Tilaar bisa dikatakan sebagai salah satu market leader bisnis kosmetik tanah air. Di balik kesuksesan besar produk Sari Ayu Martha Tilaar, terdapat nama sang pendirinya, Martha Tilaar, yang merupakan tokoh kunci perusahaan tersebut bisa berkembang sebesar hingga seperti saat ini. Ia adalah sosok wanita Indonesia yang sangat inspiratif, dan semua kisah usaha serta perjuangannya. Dari Martha Tilaar kita bisa belajar bahwa banyak sekali perempuan Indonesia yang cerdas dan mampu bersaing di kancah internasional. Sebagai seorang perempuan sekaligus ibu dari 4 orang anak, ia cukup mampu memegang kendali bisnisnya dengan baik hingga saat ini. Kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwa semua harapan, cita-cita harus diperjuangkan sekuat pikiran dan tenaga. Juga fokus pada satu tujuan juga menjadi kunci penting untuk mencapai garis tertinggi puncak kesuksesan. Itulah pembahasan tentang biografi Martha Tilaar. Dari kehidupan kecil, kegiatan sosial, bagaimana usaha beliau mendirikan Martha Tilaar Group, memimpin perusahaan, dan juga Martha menjadi teladan bagi para perempuan Indonesia. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat dan bisa mencontoh jejak perjalanan Martha Tilaar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for attention and thanks for watching.